lagi-lagi ada potensi untuk ditolak merek di DJKI. Hasil temuan kamu lagi nih, Jis. Ya. Kemarin kan kita udah bahas tuh ya. Wah, ini ada nih potensi buat ditolak begini. Ya. Terus tadi kamu nemu lagi. Ada lagi. Oke, apalagi nih teman-teman nih? Bahkan ini kejadian di klien Kebun Desain. Oh gitu. Ya. Gimana nih? Jadi alur pendaftaran mereknya ini memang banyak celah. Dalam alurnya prosesnya. Iya, dalam prosesnya ini. Salah satunya adalah ketika kita submit merek, itu nggak langsung muncul ke websitenya. Ada waktu sekitar berapa hari gitu ya? Nggak satu hari, hitungannya nggak harian hitungannya. 1 minggu 2 minggu ya? Iya, paling cepat sama 1 minggu, paling lama 1 bulan. Wah, 1 bulan? 1 bulan baru muncul Di websitenya? Di websitenya. Yang dalam artian muncul ini adalah dicari orang gitu. Misalkan misalkan saya nih masukin pengajuan merek nama Kebun Desain. Nah nggak bisa langsung dicari di website DJKI langsung keluar Kebun Desain. Tapi nunggu dulu. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu baru keluar Kebun Desain. Oh iya. Karena si Kebun Desainnya ini daftarnya itu dalam range kurang lebih ya tadi ya antara 1 minggu atau 1 bulan yang sebelumnya. Ya baru. Kayak gitu ya baru. Ketika kita searching, wah nggak ada di nama ini nih. Nah, padahal itu. udah daftar sebetulnya. Padahal udah daftar. Cuman sama websitenya belum dimunculin. Namanya itu. Bener. Ini yang jadi masalah. Sedangkan kita berasumsi, wah aman nih nama kita nih. Bener. Karena belum ada yang pakai. Ya itu. Kacau sih itu. Parah sih ini wah gimana nih? Ya Kebun Desain juga dulu kan pakai website ya. Jadi kita ketika bikin website itu, ketika misalkan klien ngupload, misalkan referensi, langsung muncul, kok bisa gitu. Iya. Saya nggak ngerti nih sistem di DJKI apakah itu di approve manual dulu atau enggak. Misal kita mengajukan misalkan ya, di approve dulu manual atau enggak nih, baru muncul di websitenya. Oh. Karena anehnya adalah kenapa nggak langsung muncul? Iya, kayak yang ini kan udah pakai digital internet, udah website gitu ya. Kok nggak sesimpel itu sih langsung muncul aja namanya ketika udah submit nama gitu ya? Iya, harusnya sih langsung muncul, itu hal yang mudah itu sebenarnya. Langsung ditampilkan. Dalam dunia programming gitu itu mudah harusnya ya? Sangat mudah itu, sangat mudah di programming itu. Cuman untuk muncul aja namanya ya? Iya, untuk muncul aja logo dan namanya langsung bisa. Prosesnya misalkan pemeriksaan berkas misalkan. Nggak ada sekarang itu. Nggak muncul. Wah ini bakal bisa potensi kegoceknya tinggi sih. Tinggi, bener. Saya pernah kegocek 1 kali itu. Yang ini ya, apa yang parfum ya? Ya, yang parfum. Klien kita yang parfum ya? Iya. Iya, kan pas dicek nggak ada tuh namanya ya? Ya. Setelah kita submit, besoknya ada yang muncul namanya. Ada yang muncul. Dengan nama yang sama. Nah, parahnya lagi namanya sama. Jualan parfum juga lagi. Waduh. Dan kita jadinya belum muncul kan karena baru submit hari ini. Iya, belum muncul karena kita baru. Dan dia tiba-tiba muncul baru muncul keesokannya. Iya. Nah, ini kacau nih. Iya. Susah sih itu. Ya ibaratnya ya kita kegocek lah gitu ya. Kegocek benar. Dengan sistem yang apa sebutnya ya minus isi ini. Jadi kekurangan yang sangat fatal sih. Fatal. Buat kita konsumen gitu. Ya maka dari itu udah nggak bisa menjanjikan 100% lolos nih gitu. Iya benar. Itu sebabnya Kebun Desain tidak bisa menjadikan 100% lolos ya. Karena bahkan ketika namanya tidak ada di website DJKI, misalkan nama kliennya Mustopa Mundut misalkan ya, dia jualan kentang misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita cek di
di website DJKI, wah nggak ada nih nama Mustofa Mundut. Ya. Untuk kategori jualan kuliner kentang. Kita kasih tahu ke klien namanya nggak ada nih. Nggak ada nih. Bener. Potensialnya tinggi untuk diterima. Ya. Tapi kita nggak ngasih jaminan 100% pasti diterima. Bener. Meskipun nggak ada ya di websitenya gitu. Iya, karena siapa tahu bukan nggak ada tapi belum muncul. Siapa tahu belum muncul sebenarnya itu. Iya. Wah kacau lah itu. Sehingga apa ya? Untuk yang ini sih kasusnya keberuntungan sih. Iya, ya di luar kemampuan lah ini mah. Ya. Di luar kemampuan prediksi apapun gitu. Bener. Susah karena sistemnya kayak gitu. Nggak bisa dilacak, nggak bisa dibaca ini mah gitu. Nah cuman yang disayangkannya itu kenapa lama sih gitu. Iya. Ada apa nih, lagi diapain dulu nih, apa dicek dulu terus diklik misalkan sama admin misalkan atau gimana gitu. Gini deh, kalau misalkan pemeriksaan berkas yang sampai 1 bulan 3 bulan itu, misalkan kita asumsikan manual, oke, masih oke lah gitu maksudnya. Masih oke lah ngecek persyaratan manual. Iya, persyaratan manual, berkas-berkas, dia ngecek ada nama di luar negeri atau enggak, kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Tapi kalau cuman memunculkan nama, kita udah login, ngasih nama nih, nama yang mau kita ajukan, kok dimunculinya bisa sampai 1 bulan sih gitu. Benar itu tuh, kenapa ya gitu. Iya, cuman munculin nama doang, buset, nggak ngaruh kemana-mana kali gitu. Iya, harusnya kan udah kayak kita lagi posting aja lah. Kita posting langsung muncul harusnya. Bener, kan. Kita posting foto langsung muncul. Langsung bisa dicari, bener. Gitu. Kita posting apa namanya di Facebook misalkan, posting status langsung muncul kan. Iya, kayak gitu. Iya. Nah kelemahan ini menjadi ya buat pembelajaran teman-teman nih yang mau daftar merek ya. Ketika teman-teman yakin misalkan, wah saya kayaknya lolos nih, tiba-tiba ada kejadian seperti ini, jangan kaget. Soalnya Kebun Desain pernah ya. Kebun Desain pernah, terus dapat laporan juga pernah. Katanya gini, Bang dulu waktu saya daftar nggak ada nih nama ini, katanya gitu. Iya. Tapi sekarang saya ditolak gara-gara nama ini katanya. Lah masa sih, kata saya kan itu awal gitu. Iya. Nah mungkin kasus yang ini adalah itu belum muncul tadi. Iya. Itulah yang saya sempat bilang waktu dulu itu, jangan sampai kalau kita udah punya ide secepatnya eksekusi. Soalnya kita nggak tahu, barangkali ide ini terilhami juga ke orang lain nih. Kita nggak tahu. Bener. Bahkan namanya bisa sama persis gitu. Itu bisa sama persis tuh yang kejadian yang Kebun Desain ya. Produknya sama, parfum, namanya sama persis lagi. Iya, benar. Nama persis pasti ditolak. Iya. Nama mirip pun kemungkinan ditolak. Jadi hati-hati. Gitu. Iya. Ya nama persis mah udah potensi ditolaknya tinggi banget. Iya. Kemudian nama mirip ya juga cukup tinggi gitu ya. Ya. Apalagi ditambah dikombo dengan kategori bisnis yang sama. Wah ya udah itu mah sangat kecil gitu untuk kemungkinan lolos gitu. Dan nggak ada solusinya ya. Gimana solusinya, Jis? Nggak ada solusi. Mentok ya. Karena kita nggak bisa melihat database DJKI soalnya. Iya. Satu-satunya cara melihat database DJKI adalah di kolom pencarian kan. Iya. Adapun pakai pihak ketiga, ada yang pihak ketiga yang bisa mencari logo-logo juga. Dia juga sama. Kalau di DJKI muncul, dia muncul. Kalau di DJKI nggak ada, ya belum ada. Ya di pihak ketiga juga nggak bakal ada gitu. Iya. Dan mungkin ini Jis, solusi yang paling konkretnya adalah ya daftar lagi dengan nama yang berbeda. Iya. Dan ngeluarin modal lagi. Mau tidak mau. Nggak ada jalan lain soalnya. Dan ketika harus segera gitu. Kayak gitu mungkin ya. Ya ada. Kenapa ya si rasa-rasanya sih DJK ini seperti apa ya? Menyusahkan lah, mencoba memberi rintangan gitu. Kayak ini aja Benteng Takeshi. Ya, biar gagal ini. Ya. Wah, lolos pakai yang ini ya. gitu. Wah, lolos lagi pakai. Ya, kayak Ninja Warrior ya, itu tantangannya banyak, sulit sekali kalau teman-teman yang baru mungkin kayak gitu ya, yang ibaratnya
baru lihat tutorial. Ya kalau kita kan sediain tutorialnya ya. Ya. Itu bisa sebetulnya teman-teman itu sendiri. Tapi pengalaman yang kayak begini-begininya nih. Rintangan-rintangannya ini yang teman-teman pasti nol itu. Benar. Bahkan kalau teman-teman perhatiin nih ya. Kebun Desain ini dibandingkan konten kreator lain yang membahas merek, kayaknya kita video yang paling banyak nih. Ngebahas soal daftar merek ya. Daftar merek tentang DJKI itu banyak. Wah banyak lah. Bisa yang bikin gagal aja kita udah banyak videonya. Iya benar. Terus ngebahas yang bikin lulus banyak juga video. Iya benar. Tutorial juga berkali-kali karena update terus kan gitu. Selalu ada update-an ya. Iya. Setiap tahun itu ada aja yang diupdate gitu dari DJKI. Iya benar. Jadi ada tutorial tahun 2021, 2022, 2023 sampai yang terakhir yang 2025 ya. Benar, 2025. Mungkin tahun depan juga bakal ada updatean, nanti kita bikin lagi kayak gitu ya. Kita. Karena ya buat update lah kayak gitu. Ya. Dan bahkan orang-orang yang enggak daftar ke kita kayak gitu ya. Itu kan ada yang konsultasi. Minta konsultasinya banyak. Dan itu ceritanya unik-unik gitu, lucu-lucu gitu. Iya, lucu-lucu. Itu bisa sebenarnya kalau nanti kita share, mungkin ada kesempatan bisa kita share ya. Boleh. Kayak gitu. Kejadian-kejadiannya unik-unik lah, bisa kita bahas, kita breakdown satu-satu, itu lucu-lucu tuh. Iya. Dan itu bisa memperpanjang konten terkait dengan DJKI itu. Wah, banyak banget sih. Terkait dengan daftar merek kayak gitu. Iya, benar. Oke, itu ya teman-teman ya terkait dengan konten hari ini, di mana kontennya itu berisi informasi yang bisa menggocek kita semua, sehingga tidak lulus di pendaftaran merek ya, di DJKI kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis, dia pemula udah lihat tutorial kita, tapi setelah denger kejadian-kejadian aneh dalam proses pendaftaran DJKI, akhirnya pengen memutuskan lewat Kebun Desain aja biar bisa diskusi, biar bisa pengalaman Kebun Desain lebih terpercaya lah, lebih bisa banyak bicara gitu. Teman-teman bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah, karena kita juga menyediakan jasa bantuan daftar merek. Nah teman-teman tinggal WA aja, curhatin aja dulu tuh masalahnya apa, nanti kita bakal ulik di situ. Nanti kita bakal coba kasih solusinya lah. Iya. Ya, gitu. Selain daftar merek, kita juga bisa sekalian bikin logonya nih. Buat teman-teman yang belum punya logo, mau daftar merek, bisa sekalian order juga di nomor WA yang sama. Silahkan langsung hubungi aja ke nomor yang ada di bawah. Oke, itu ya teman-teman ya. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.